Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, kembali bersama dengan saya Billy. Kali ini kita kembali juga dalam program Dialog Khusus. Untuk Dialog Khusus pada pagi hari ini kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo atau DLHK. Nanti kita akan berbincang-bincang soal rekomendasi teknis dan pengawasan lingkungan hidup. Nanti akan bergabung juga ada Insinyur Nusfa Musdalifah selaku Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran DLHK Kabupaten Sidoarjo. Ada juga nanti bersama dengan Ibu Luh Yuni Areni SHMH selaku Kabid Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Saat ini sudah tersambung ya bersama dengan dua narasumber kita via Zoom, jadi nanti bisa bergeser ke channel YouTube Suara Sidoarjo Live untuk pagi hari ini menyimak perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Saya sapa terlebih dahulu untuk pagi hari ini yang sudah tersambung via Zoom ya, bersama dengan Ibu Nusfa Musdalifah. Ini saya panggilannya masih belum terlalu tahu ini. Kalau Ibu Luh ini saya sudah sering ketemu begitu ya, saya manggilnya Ibu Luh begitu. Saya sapa terlebih dahulu untuk dua narasumber kita yang pada pagi hari ini hadir di Zoom ya untuk memberikan beberapa informasi baru kepada kita. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Franky, ini untuk bonusnya hari ini tidak bisa hadir sendiri karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga diwakilkan ke saya, Bu Ida Aprianti dari Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak. Baik. Ini salam kenal, saya Billy Patopoy untuk yang akan memandu pada pagi hari ini. Ibu siapa tadi? Ibu Ida begitu ya? Ida Aprianti. Ibu Ida Aprianti begitu ya? Untuk pagi hari ini akan memberikan juga beberapa informasi baru. Tadi Ibu Ida selaku siapa Bu? Boleh saya catat lagi untuk jabatannya tadi? Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak. Baik, Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak gitu ya. Baik, saya sapa juga ini Bu Luh yang sudah hadir. Selamat pagi Bu Luh, lama tidak berjumpa dengan saya Bu. Oke. Selamat pagi Mas Franky, salam Billy, sehat Bu. selalu. Dengan Mas kabar? Billy Bu pada pagi hari ini, Billy Bu. Nah, Oke. baik. Oke. Ini Billy terakhir ketemu Bu Luh ini kalau tidak salah di acara yang ada di Lingkar Timur ini Bu. Di Tanjung Puri. Betul Tanjung ya. Puri di tahun 2019 kemarin ya. Betul, ini Billy terakhir ketemu Ya. di situ ini. Oke, Baik. betul Mas Franky. Billy Bu, saya Billy. Oh, sorry. Oh, Billy ya. Oh, betul. Soalnya saya tadi dari Mbak Arin, Mas Franky katanya. Ya, itu tadi oke, untuk oke, teknisinya Bu. Baik. Tapi Mas Franky juga Oke, tetap hadir di Mas studio ini. Tegumun, Mas Billy ngapunten. Bu, ini nanti kita akan bicara soal rekomendasi teknis dan pengawasan lingkungan hidup. Tapi untuk sebelumnya mungkin bisa disampaikan pengantarnya dulu ini agar sahabat Suara Sidoarjo yang menyimak juga nanti bisa langsung klik begitu, bisa langsung paham untuk pembahasan kita pada pagi hari ini begitu Bu. Mungkin bisa disampaikan Terima kasih, dulu. selamat pagi Mas Billy dan pemirsa setia Radio Suara Sidoarjo. Nah, terkait dengan rekomendasi teknis dan pengawasan lingkungan hidup, sebenarnya awalnya adalah untuk kegiatan usaha, seluruh kegiatan usaha sesuai yang dipersyaratkan dalam undang-undang harus memiliki izin lingkungan.
Izin lingkungan itu apa? Nanti di dalam izin lingkungan itu nanti ada beberapa izin juga yang harus dipersyaratkan. Jadi Baik. misalnya seperti kalau izin lingkungan itu seperti dokumen lingkungannya adalah UKL, UPL atau AMDAL dan SPPL. Dan baik. ada izin PPLH lainnya seperti izin pembuangan air limbah, izin TPS limbah B3 seperti itu, Rekomtek. Nanti kewenangan kita yang ada di DLHK adalah terkait dengan izin-izin tersebut. Terus izin-izin tersebut kegiatan usaha harus memiliki apabila kami melakukan pengawasan, nanti yang kami lihat adalah seperti itu. Baik. Itu. Jadi untuk izin lingkungan hidup tadi ini untuk pengawasannya nanti juga pasti ada Bu ya untuk pengawasan. Oke, pengawasannya kita kalau kita ke suatu kegiatan usaha ke industri A misalnya, kami akan melihat Pak mana dokumen lingkungannya itu. Jadi buku panduan suatu perusahaan melakukan kegiatan usaha adalah ada di dokumen lingkungan itu dan dia harus memiliki izin lingkungan. Baik. Nanti teknisnya seperti apa? Ini kebetulan Bu Ida yang menangani tupoksinya. Baik. Kalau begitu saya coba Oke. Baik, bisa dilanjutkan dulu ini Bu. Oke. Nanti terkait itu apabila pengawasan, jadi buku panduannya adalah di dokumen lingkungan. Jadi kami melihat di dokumen itu apakah perusahaan tersebut telah melaksanakan apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Misalnya dia telah memiliki izin pembuangan air limbah kah? Apakah dia telah memiliki sebelum izin pembuangan air limbah dia memiliki pengolahan air limbah dulu yang disebut dengan IPAL plus izinnya, dan apakah dia juga sudah memiliki atau melakukan pemantauan terkait dengan pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan pengelolaan limbah B3. Jadi pengelolaan limbah B3 itu salah satunya harus perusahaan tersebut memiliki izin pembuangan sementara untuk limbah B3-nya. Seperti itu, Mas Billy. Baik. Jadi memang ada standarnya juga ini Bu ya. Baik, kalau tadi disampaikan oleh Bu Luh tadi untuk tupoksinya seperti apa, berarti saya harus ke Bu Ida Aprianti terlebih dahulu selaku seksi tata lingkungan ini. Baik. Monggo. Bu Ida, ini mungkin bisa disampaikan ini mungkin untuk beberapa halnya terkait dengan tupoksinya juga ini Bu, terkait dengan rekomendasi teknis dan pengawasan lingkungan hidup juga ini. Ya, terima kasih Mas Billy. Memang seperti yang disampaikan oleh Bu Luh tadi, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan itu wajib memiliki dokumen lingkungan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Luh bahwa dokumen lingkungan itu sendiri terdiri dari AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Untuk kategori ini ada batasan-batasannya. Jadi misalnya untuk kegiatan yang wajib AMDAL itu diatur di dalam Permen LHK nomor P38 tahun 2019. Terus kemudian untuk kegiatan di bawah itu dan ada diatur dalam Kebub juga, keputusan Bupati untuk kegiatan yang wajib UKL, UPL, dan SPPL. Tadi disampaikan Bu Luh bahwa memang izin lingkungan ini wajib dimiliki oleh usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun UKL, UPL. Sedangkan SPPL itu sendiri tidak wajib untuk izin lingkungan. Nah, di dalam izin lingkungan itu sendiri diatur memang ada izin PPLH atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ ada banyak izin yang harus merupakan izin PPLH. Salah satunya tadi sudah disampaikan Bu Luh bahwa ada izin pembuangan air limbah, yang kedua adalah izin pengelolaan limbah B3 untuk penghasil maupun nanti izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha. Nah, batasan kami adalah kalau untuk izin pembuangan air limbah ini mungkin
untuk izin pembuangan yang air limbahnya itu dibuang di badan air di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk yang izin pengelolaan limbah B3 untuk penghasil itu wajib dilakukan seperti tadi, bahwa usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib memilikinya. Sedangkan untuk yang izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha hanya terbatas dia sebagai pengumpul saja di sini, pengumpul di Kabupaten Sidoarjo. Jadi limbah B3 yang dikumpulkan itu sebatas di Kabupaten Sidoarjo. Namun kewenangan kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi teknisnya. Sedangkan untuk izinnya itu dikeluarkan oleh lembaga OSS, dan laporan pemenuhan komitmennya, notifikasinya dari daerah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Begitu Mas Billy. Jadi untuk rekomendasi juga ini dari DLHK Bu ya, untuk rekomendasinya juga ini. Sementara untuk rekomendasinya dari DLHK. Sementara untuk pengeluaran izin tadi ikut DPTP MPTSP juga, begitu ya Bu ya? Baik. Ini nanti kita akan juga. Untuk izinnya sebenarnya. Baik, bisa dilanjutkan Bu ini Bu. Untuk izinnya tadi? Ya. Untuk izinnya sebenarnya kan dikeluarkan oleh lembaga OSS, cuma pemenuhan komitmennya yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik, jadi nanti kita juga akan bahas kalau begitu ini untuk rekomendasi yang perlu didapatkan juga ini seperti apa begitu Bu ya, karena mungkin nanti juga bisa membantu sahabat-sahabat ini. Kemarin saya juga sebenarnya sempat mendapatkan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Suara Sidoarjo ini terkait dengan pengurusan izin. Nanti mungkin bisa dijelaskan ini untuk rekomendasi tadi seperti apa saja Bu mungkin yang harus dipenuhi oleh para pemohon begitu ya, agar nanti bisa mendapatkan izin. Akan tetapi nanti bisa disampaikan setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu, dan saya juga memberikan kesempatan untuk warga Sidoarjo atau sahabat Suara Sidoarjo untuk membagikan pertanyaannya lewat WhatsApp atau nomor telepon. Kalau WhatsApp ini ada di 0821 3264 109. Untuk on call atau langsung telepon nanti bisa terhubung bersama dengan saya dan dua narasumber ini di 031 896 1514. Kita jeda terlebih dahulu sahabat untuk beberapa pesan yang akan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelana Aprilianto dan Dwi Astuti, calon Bupati Kabupaten Sidoarjo. Kami bertekad untuk membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang makmur dan damai, menjadikan Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dari kota Surabaya. Kami akan menjadikan Sidoarjo bebas pengangguran. Kami akan melindungi warga miskin dan anak-anak terlantar, serta perbaikan kesejahteraan guru yang mohon doa dan dukungan dari seluruh warga Sidoarjo. Datang ke TPS dan coblos Kelana Astuti nomor 3. Insya Allah kehadiran kami akan membawa keberkahan dan kebaikan dalam berbagai hal pada seluruh warga Kabupaten Sidoarjo. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sambutannya ada Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, dan narasumber webinarnya ada Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, PSI MSI atau kita memanggilnya dengan sebutan Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga sahabat, diadakan lomba Nobel, inovasi pembelajaran, dan lomba pidato, dan tentunya banyak door prize di event kali ini. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak didukung Aston Sidoarjo City Hotels and Conference Center, 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, Vini Vici Tupperware, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo, Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, dan Telkomsel terus bergerak maju. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo, didukung Radio Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, untuk pagi hari ini masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Ibu Luh dan Bu Ida begitu ya, yang kali ini juga akan memberikan beberapa pengetahuan baru ini untuk saya khususnya terkait dengan rekomendasi lingkungan begitu ya, rekomendasi teknis dan pengawasan lingkungan hidup. Ini saya ingin menanyakan soal apa saja yang harus dipenuhi mungkin agar mendapatkan rekomendasi juga ini. Mungkin saya ke Bu siapa terlebih dahulu nih, Bu Ida atau Bu Luh ini? Mungkin untuk rekomendasi itu seperti apa? Atau mungkin ke Bu Luh ya pada pagi hari ini ya. Baik, sepertinya ke Bu Luh dulu ini. Oke, nggih. Kalau untuk suatu kegiatan usaha mau mengurus misalnya izin pembuangan air limbah misalnya. Jadi mungkin nanti gini, karena ini sudah mengarah ke teknis, biar langsung Bu Ida aja yang menyampaikan. Karena saya nanti di pengawasannya, saya hanya mau tahunya bahwa perusahaan A itu memiliki izin gitu aja, wis. Oh, baik. Itu adalah kalau terkait dengan pengurusan itu biar teknisnya Bu Ida aja. Baik. Jadi ini lebih tepatnya untuk rekomendasinya untuk mendapatkan seperti apa baru ke pengawasan begitu ya. Baik, kalau begitu saya ke Bu Ida terlebih dahulu. Nanti ke Bu Luh ini soal pengawasannya begitu. Baik, Bu Ida ini. Nah, sepertinya Pak Sigit juga gabung. Oh, Bapak Kadis juga bergabung gitu ya. Baik, ini saya juga sering ketemu sebenarnya di lapangan dengan Pak Sigit ini. Baik. Ini Pak Sigit sudah bergabung sepertinya ya. Saya coba sapa Pak Sigit ini. Selamat pagi Pak Sigit. Oh, masih belum bergabung ini Bu. Mungkin bisa disampaikan oleh Bu Ida terlebih dahulu ini untuk apa saja rekomendasi. Untuk mendapatkan rekomendasi ini apa saja yang harus dipenuhi begitu? Baik, ke Bu Ida ini. Mohon izin Pak Sigit, Bu Luh. Jadi ini terkait rekomendasi teknis ini di kami tadi sudah disebutkan terkait rekomendasi yang ada terkait dokumen lingkungan, terus kemudian rekomendasi teknis izin pengelolaan limbah B3 sama rekomendasi teknis untuk izin pembuangan air limbah. Nah, ini untuk rekomendasi teknis yang dokumen lingkungan ini memang dilakukan atau disusun pada saat pada tahap perencanaan. Misalnya pelaku usaha atau kegiatan itu baru mendapatkan persetujuan izin lokasinya.
ketika pelaku usaha ini belum mendapatkan persetujuan izin lokasi atau izin lokasi yang sudah efektif, maka kami dari DLHK pun tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pemrosesan rekomendasi teknis, karena untuk dokumen lingkungan hidup ini yang pertama kali dilihat. Nah, untuk rekomendasi teknis yang ada ini sebenarnya kami sudah menggunakan aplikasinya di berbasis web psikoling.sidoarjokap.go.id. Di situ kita semua permohonan untuk rekomendasi teknis melalui aplikasi tersebut. Begitu Pak, jadi termasuk untuk rekomendasi teknis maupun pelaporan terkait pengujian air limbah, udara maupun pelaporan terkait dokumen lingkungannya. Atau mungkin Pak Sigit atau Buluh bisa menambahkan kaitan. Baik. Ini kalau begitu saya coba sapa juga Pak Sigit ya, yang ternyata juga ikut bergabung pada perbincangan pada pagi ini, Bu Ida. Baik, ini saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Sigit. Ya, selamat pagi Mas Billy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Meskipun saya sering ketemu setiap hari nih ya, kalau di lapangan tetap saya tanyakan kabarnya juga ini. Ini dari bertugas ke Pak untuk pagi hari ini Pak? Ya Mas Billy, alhamdulillah sehat. Ini ya saya lagi kebetulan di kantor. Baik. Ini Pak Sigit juga sering ikut Pak PJ begitu ya, kalau ada giat-giat begitu ini, kalau saya melihatnya ini. Kemarin sempat ketemu di TPA Jabon begitu. Ya Mas Billy, karena memang beliau biasanya perhatian sekali terhadap fasilitas layanan yang menyangkut ke masyarakat. Nah, kebetulan di Dinas Lingkungan Hidup ini tentunya juga masalah kebersihan, masalah penghijauan, masalah PJU, pengelolaan sampah dan lain-lain itu memang salah satu menjadi yang menjadi perhatian beliau. Jadi kami juga memberikan respon yang Jadi beliau perhatian, kami juga harus lebih memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di layanan-layanan tersebut yang menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup, Mas Billy. Baik. Pak Sigit, ini tadi juga sempat disampaikan Bu Ida terkait dengan rekomendasi, mungkin juga ditambahkan Pak Sigit mungkin ya untuk pagi hari ini. Ya, jadi begini Mas Billy, secara umum dari kalau kita bicara tentang aturan perundang-undangan, jadi berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, ini tentunya pemerintah ini tugasnya ada dua. Satu, memberikan kemudahan dalam proses investasi atau pelaksanaan kegiatan yang bidang lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, pemerintah juga punya tugas untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap bagus. Karena apa? Karena pada dasarnya kita seluruh warga ini memiliki hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik. Ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan rekomendasi teknis yang sampaikan Bu Ida? Jadi karena tugas kami adalah memberikan layanan dalam proses perizinan, kebetulan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup ini memberikan rekomendasi teknisnya, maka kami memberikan rekomendasi kepada para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan di Kabupaten Sidoarjo agar mereka dapat menyusun dokumen lingkungan dengan baik, maksudnya. Nah, kemudian dokumen lingkungan ini akan menjadi acuan kita bersama. Jadi pada saat mereka mau mengajukan kegiatan, mengajukan dokumen lingkungan, kemudian kami mengevaluasi atau mempelajarinya, kemudian memberikan masukan. Nanti kalau sudah sudah sesuai ketentuan, kami memberikan rekomendasi teknis. Nah, kalau sudah diberikan rekomendasi teknis, nanti izin dokumen lingkungannya sudah disetujui oleh pemerintah, oleh Pemkab Sidoarjo, artinya bahwa dokumen lingkungan ini menjadi acuan kita bersama. Artinya
menjadi acuan bagi pelaku usaha maupun menjadi acuan bagi kami pemerintah yang melakukan pengawasan. Nah, untuk mengawasi itu tugasnya Bulo. Jadi bidang penaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup itu nanti melakukan pengawasan kegiatan usaha tersebut berdasarkan dokumen lingkungan yang ada. Baik. Kalau misalkan ada masyarakat yang melaporkan, Pak, di sini ada kegiatan yang mencemari lingkungan, kegiatan seperti begini, kemudian nanti kami pelajari di lapangan seperti apa kondisinya. Nah, kemudian kalau kami pelajari, nanti timnya Bulo yang turun, kemudian dipelajari ada beberapa hal yang diduga tidak sesuai ketentuan, kami cek dokumen lingkungannya. Jadi Bulo dan Bu Ida nanti bersama-sama ngecek dokumen lingkungan seperti apa, kondisi di lapangan seperti ini. Nah, kalau tidak sesuai berarti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Karena ini kalau tidak dilakukan, ada masyarakat lain yang terganggu karena bahwa masyarakat merasa ada gangguan udara, gangguan bau, gangguan di badan air, gangguan di daratan, artinya buang sampah dan seterusnya, pencemaran di daratan, semuanya itu menjadi salah satu tugas kami yang harus kami laksanakan. Sehingga kedua hal ini kami laksanakan semata-mata untuk memberikan hak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik. Kira-kira demikian, Mas Billy. Baik. Nanti pastinya kalau tadi disampaikan Pak Sigit soal pengawasan tadi dari timnya Bulo, pastinya tadi juga disampaikan Bulo ini akan kita berikan kesempatan juga ini untuk menjelaskan seperti apa. Tapi ini Pak Sigit, Bulo dan Bu Ida, tadi saya juga sempat dapat sign dari ruang redaksi ya. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin saya coba ke Karin. Tadi sinyalnya sudah senyum-senyum ini Pak. Rin, baik. Iya, ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Dari yang pertama dengan Mbak Talita di PP Legi. Apa yang dilakukan jika ternyata di sebuah pabrik ini ternyata sudah lama berdiri, namun ketika dilakukan sidak masih belum memiliki izin limbah, izin udara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini dari Badrun di Gedangan. Mohon izin bertanya, ini kan setahu saya berarti dari pihak yang memiliki usaha harus menyerahkan sampel uji kelayakan untuk diserahkan dan diuji langsung oleh pihak DLHK. Terus ini nanti izin yang dikeluarkan oleh pihak DLHK sendiri berapa lama ya setelah sampel diberikan? Dan untuk di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana caranya untuk menyerahkan hasil sampel dari usaha kepada pihak DLHK sendiri? Baik. Untuk tadi mungkin Mas Badrun ya yang di Gedangan ya. Itu untuk perizinan tadi saya menangkapnya itu dari DPT PMPTSP begitu Pak ya. Sementara untuk rekomendasi baru dari DLHK tadi. Tapi nanti akan kita jawab juga sekaligus bagaimana bentuk pengawasan setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Waduh, alon-alon taca, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah.
Semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik sahabat, sebelum melanjutkan perbincangan bersama dengan sahabat-sahabat dari DLHK, ada satu pesan terlebih dahulu. Kali ini dari dunia kesehatan untuk mata. Jadi yang punya masalah dengan mata ya, karena mata adalah jendela dunia, harus selalu dirawat dan disayangi. Salah satunya bisa dikonsultasikan untuk seputar keluhan kesehatannya di Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Sahabat, Rumah Sakit Mata Fatma juga melayani peserta BPJS Kesehatan tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa mempercayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo dengan telepon 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. Ekstensi di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk saat ini masih tersambung bersama dengan 3 narasumber ya. Tadi ada Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yang juga hadir ternyata untuk pagi hari ini sahabat untuk berbincang-bincang bersama dengan kita. Tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan yang masuk ini untuk kepengurusan izin juga ya. Tadi yang pertama ini menanyakan tentang pabrik yang sudah lama berdiri, tapi kalau masih belum memiliki izin usaha ternyata seperti apa ini untuk mungkin tindakannya Bu atau Pak Sigit ya? Atau ya, saya dulu ya Mas Billy, nanti dilengkapi Bu Lo sama Bu Ida nanti. Secara umum jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mas Billy, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 2009 memang seluruh kegiatan di Kabupaten Sidoarjo yang berdampak lingkungan tentunya ini mempunyai kewajiban untuk menyusun atau memiliki dokumen lingkungan. Ini yang pertama. Kemudian proses perizinannya seperti yang disampaikan Bu Ida tadi. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya kami selalu memantau atau mengawasi. Karena bagaimana juga kita harus menjaga kondisi lingkungan tetap bagus. Kemudian di dalam dokumen lingkungan itu sudah diatur
dalam pelaksanaan kegiatan mereka nanti sesuai dengan rekomendasi teknis yang mereka miliki, mereka harus melaporkan. Jadi secara berkala, ada yang secara 3 bulan sekali, ada yang per semester, dan nanti semuanya ini ada ketentuan di dalam dokumen lingkungan. Jadi seperti yang pertanyaan dari Pak Badrun tadi, dia juga nyampaikan bagaimana kalau menguji sampelnya. Nah, itu semuanya sudah diatur di dalam dokumen lingkungan itu. Kami hanya menerima laporannya, jadi tidak harus diujikan atau dikirim ke tempat kami. Kami menerima laporannya, dan Bulo dan Bu Ida, jadi TLPP dan bidang PPKLH ini selalu memonitor laporan tersebut karena dikirimkan kepada kami, dan kami mempelajari, kami monitor. Kalau ada hal-hal yang diduga tidak sesuai, pasti timnya Bulo nanti langsung turun. Jadi karena Bulo timnya kan tim untuk penaatan dan pengawasan, sehingga laporan itu akan dicek, di cross check. Itu namanya pengawasan secara langsung. Jadi kalau pengawasan yang tidak langsung, pengiriman laporan tadi. Jadi awalnya pengiriman laporan itu menjadi dasar kami. Dan nanti kalau diduga ada yang tidak sesuai, timnya Bulo datang. Atau kalau misalkan meskipun laporannya sesuai, kemudian ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pencemaran, timnya Bulo juga turun. Jadi dua-duanya kami lakukan untuk pelaksanaan tugas kami sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mungkin Bulo, Bu Ida menambahkan, monggo, silakan. Baik. Ini dikarenakan tadi juga saya sempat menanyakan terkait dengan bentuk pengawasan, mungkin sekaligus juga ini Buluh ya. Untuk tadi mungkin menyambung pertanyaan dari Ibu Talita di PP Legi nih. Tadi kan menanyakan jika ada pabrik yang sudah berdiri lama tapi belum memiliki izin untuk limbah dan lain-lain. Dia mungkin nanti juga sekaligus masuk ke pengawasan Buluh, mungkin bisa dijelaskan ini. Terima kasih. Mohon izin Pak Sigit, Mas Billy. Seperti yang ditanyakan oleh dari PP Legi ya. Iya betul. Apabila suatu kegiatan usaha tidak memiliki izin. Jadi begini, kita melakukan pengawasan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Apabila di dalam temuan-temuannya itu saat kita melakukan pengawasan ditemukan ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki izin-izin yang telah dipersyaratkan di dalam dokumen lingkungannya. Nanti kami akan melakukan menyusun berita acara izin-izin apa saja yang belum dia miliki. Dan setelah berita acara kami susun, jadi temuan kami nanti kami masukkan dalam berita acara. Misalnya karena di dalam pengawasan itu yang pertama kami lakukan adalah melihat dokumen lingkungan. Melihat dokumen lingkungan, di situ ada dokumen lingkungannya seperti apa, terus apakah dia melakukan, karena di dalam dokumen lingkungan itu ada PPA, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3, itu kami lihat semua. Apakah dia sudah melakukan swab pantau, kalau yang air setiap 1 bulan sekali, dan dilaporkan 3 bulan sekali, kalau yang udara setiap 6 bulan sekali, kalau yang pengelolaan limbah B3 3 bulan sekali. Jadi apabila yang kami lihat itu ternyata nggak dilakukan, nggak sama sekali dia tidak melakukan karena dia juga tidak memiliki izin, nanti kami bisa di dalam berita acara itu kami sampaikan bahwa saudara tidak memiliki itu. Setelah kembali ke kantor, kami membuat laporan ke kepala dinas sesuai dengan temuan-temuan kami dan analisisnya. Dari analisis tersebut kami nanti menyarankan kepala dinas ini bisa diterbitkan sanksi administrasi. Misalnya apakah paksaan pemerintah atau teguran tertulis. Jadi seperti itu, kronologisnya seperti itu. Baik. Karena kan kita tidak bisa langsung saat itu aja, oh ini melanggar, belum tentu Pak. Karena kita harus menganalisa juga pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan apa saja. Jadi prosedurnya, SOP-nya kita membuat laporan ke kepala dinas dulu. Setelah laporan kami di ACC dengan rekomendasi tertentu, kepala dinas menyetujui, kami proses ke sanksi administratif. Seperti itu Mas Billy. Baik. Bu, tapi kalau tadi itu kasusnya jika masih belum memiliki izin begitu ya? Atau sudah berdiri lama belum memiliki izin. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan rekomendasi, tapi tadi rekomendasinya tidak
dipenuhi atau mungkin sudah keluar izinnya begitu, penindakannya seperti apa Bu jika ada pelanggaran mungkin? Nah, itu makanya ini kita lakukan pengawasan dan membuat berita acara di sana nanti, ya seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan bisa terbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah, apakah teguran tertulis. Jadi sanksinya seperti itu. Karena kita kalau DLHK kabupaten itu ranahnya adalah sanksi administratif. Baik. Nanti setelah itu misalnya dia belum dipenuhi juga, bisa kita tingkatkan ke penegakan hukum, misalnya apakah pidana atau perdata seperti itu. Baik. Jadi ini sebenarnya juga sama ya, meskipun sudah memiliki izin atau belum, tadi sanksinya bisa dikenai administratif, begitu Bu ya? Sanksi administratif. Baik. Ini tadi juga sempat ada yang menanyakan dari Pak Badrun tadi, mungkin ini yang ditanyakan ini terkait. Saya ke atas nih. Terkait dengan mungkin caranya untuk mengurus seperti sekarang ini seperti apa ini? Mungkin ini cocok juga untuk Bu Ida ya, yang tadi sempat memberikan penjelasan terkait dengan tupoksi ini. Di masa pandemi seperti ini kalau mengurusnya seperti apa ini Bu? Seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa pengurusan rekomendasi teknis ini melalui aplikasi Sikoling, jadi online gitu. Jadi aplikasi sikoling.sidoarjokap.go.id ini sudah dapat dilakukan untuk memproses layanan rekomendasi teknis maupun pelaporannya. Jadi pelaporan itu juga kita lakukan secara online, untuk rekomendasi teknis juga secara online, kecuali untuk rekomendasi teknis, beberapa rekomendasi teknis yang harus dilakukan verifikasi ke lapangan, karena memang seperti izin pembuangan air limbah maupun izin pengelolaan limbah B3, itu juga harus dilakukan verifikasi ke lapangan. Di saat pandemi COVID seperti ini, verifikasi lapangan dapat dilakukan melalui video call, jadi menunjukkan, jadi membuat video atau yang ada membuat video untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pelaku usaha dan atau kegiatan, dan sarana prasarana yang akan diajukan untuk pemrosesan rekomendasi teknisnya. Misalnya dia mengajukan rekomendasi teknis untuk izin pengelolaan limbah B3, maka dia harus menunjukkan atau membuat video terkait tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang ada di lokasi kegiatan. Di situ bagaimana bentuk bangunannya, bagaimana sesuai ketentuan teknisnya limbah B3 yang dihasilkan apa saja, kemudian apakah titik koordinatnya sudah terpasang, apakah simbolnya juga sudah terpasang di TPS tersebut, sehingga itu dapat kita lihat pada saat kita membuat berita acara, kita akan buat temuan-temuan yang ada di lapangan seperti itu. Namun kalau untuk rekomendasi teknis UKL-UPL atau kelayakan lingkungan untuk AMDAL, itu kita lakukan rapat koordinasi melalui Zoom meeting seperti ini. Namun untuk pemrakarsa biasanya hadir di DLHK, namun untuk OPD-OPD yang diundang, OPD-OPD teknis maupun masyarakat yang diundang itu melalui Zoom meeting. Begitu Mas Billy. Oke, baik. Jadi tidak perlu datang langsung begitu ya Bu Ida ya, untuk pengurusan tadi, untuk pemberian sampel juga itu? Untuk pemberian yang di sini yang dimaksud sampel oleh penanya tadi itu seperti apa? Kalau dia melakukan pengujian terkait misalnya air limbahnya atau pengujian kualitas udara itu tidak di kami, namun kalau untuk sampel air limbah itu bisa ke laboratorium yang terakreditasi. Sedangkan untuk pengujian udara dia juga bekerja sama dengan laboratorium lingkungan yang terakreditasi untuk mengambil sampelnya. Nah, sedangkan di kami hanya untuk pelayanan rekomendasi teknisnya begitu. Kalau untuk laboratorium lingkungan di kami sebenarnya sudah ada, kemarin mungkin sudah berbincang dengan kepala UPT laboratoriumnya juga,
Jadi ada UPT laboratorium lingkungan yang ada di DLHK begitu. Baik. Jadi nanti kalau ke DLK otomatis juga sudah membawa lengkap ini Bu ya untuk hasil-hasilnya juga ini agar nanti rekomendasi bisa dikeluarkan begitu ya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi begitu Mas Billy. Baik, betul sekali. Nah, nanti untuk kesempatan terakhir mungkin untuk yang akan bertanya juga ya, masih saya berikan nanti waktu kurang dari 10 menit lagi. Untuk sahabat Suara Sidoarjo bisa disampaikan pertanyaannya di 0821 3264 109 atau telepon langsung di 031 896 1514. Untuk ketiga narasumber kita yang ada di Zoom maksudnya ya, kita akan beri beberapa kesempatan untuk beberapa pesan yang akan hadir juga pada pagi hari ini. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sopo arep nang di Spenduk Capil. Daftar akta kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen di Spenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian. Pakai aplikasi Sianter atau Sistem Antrian Terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warko pojok, golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tadi ada Ibu Ida, Bulu, dan sempat ada Pak Sigit ya. Tapi sepertinya Pak Sigit sudah meninggalkan obrolan ini untuk pagi hari ini. Nah, ini kebetulan juga sempat ada satu pertanyaan yang masuk ini, Bulu dan Bu Ida. Mungkin bisa saya beri kesempatan ke Karin ya untuk pertanyaannya ini. Rin? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi ya masuk dengan Ibu Sabil di Candi. Apakah sebuah usaha wajib ada AMDAL, UKL, UPL, dan izin lingkungan lainnya? Permisalan, sebuah usaha hanya memiliki izin AMDAL saja. Apakah di sisi lain sebuah usaha ini harus memiliki izin UKL, UPL juga? Atau itu bisa dilihat dari kebutuhan sebuah usahanya saja? Baik. Dari Bu Sabil di mana tadi Rin yang menanyakan? Di Candi. Candi ya, baik. Bu Sabil di Candi, ini Bu Ida dan Bulu yang tadi menanyakan apakah untuk usaha ini harus memiliki AMDAL, UKL, dan UPL juga atau dilihat dari kebutuhan saja ini. Ini mungkin ke Bu siapa terlebih dahulu nih untuk pagi hari ini? Apa? Baik, ke Bulu ya. Gini, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di pasal 34 syaratkan bahwa semua kegiatan usaha wajib harus memiliki izin lingkungan. Jadi sesuai dengan batasannya. Misalnya kalau seperti yang Bu Ida sampaikan di awal,
misalnya kalau dia wajib AMDAL sesuai dengan Permen 38 2019 itu kriterianya seperti apa. Kalau wajib UKL-UPL kriterianya seperti apa. Kalau SPPL kriterianya seperti apa. Nanti kita bisa melihat, oh ternyata perusahaan tersebut harus dokumen lingkungannya berupa UKL-UPL misalnya. Yaitu memang harus wajib karena sudah diamankan di dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki dokumen lingkungan, ya nanti kami bisa bertindak seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi bisa kalau kami melakukan pengawasan ternyata dia tidak memiliki izin, kami bisa berikan dia nanti rekomendasikan ke kepimpinan untuk diberikan sanksi administrasi, apakah teguran tertulis atau paksaan pemerintah. Seperti itu Mas Billy. Baik, jadi wajib begitu ya Bu ya? Ya wajib karena diamankan dalam undang-undang. Baik. Ini ditambahkan juga. Baik, Bu Ida yang menambahkan juga ini untuk pagi hari ini. Jadi memang seperti yang disampaikan dulu, itu memang usaha dan atau kegiatan, dokumen lingkungannya itu tidak harus tiga-tiganya. Jadi tidak ketiga-tiganya, salah satunya saja sesuai kebutuhan dan kriteria usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Misalnya dia melakukan usaha kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan insinerator atau pengolahan limbah B3 dengan insinerator, maka dia wajib AMDAL. Nah, kalau sudah wajib AMDAL, tidak wajib UKL lagi, karena kan dokumen lingkungan tadi ada 3 itu bukan berarti 3-tiganya harus disusun, tetapi hanya salah satu berdasarkan kriteria usaha dan atau. Baik, ini sedikit terputus ya dengan Bu Ida ini. Kita coba tersambung lagi. Baik, Bu Ida. Ya, tanya. Begitu Mas Billy. Baik, ini bisa diulangi sedikit saja Bu. Tadi sempat terputus soalnya. Baik. Jadi seperti disampaikan dulu bahwa kegiatan itu wajib memiliki dokumen lingkungan, tetapi bukan berarti harus 3-tiganya disusun atau dilakukan. Tergantung usaha dan atau kegiatannya. Bisa ketika dia wajib AMDAL, maka dokumen AMDAL yang harus disusun, tidak menyusun UKL-UPL maupun SPPL lagi, karena dia sudah punya dokumen AMDAL begitu. Kemudian ketika dia wajib UKL-UPL, ya dia berarti menyusunnya UKL-UPL, tidak menyusun AMDAL maupun SPPL begitu. Nah, namun ada kriteria-kriteria ketika dia melakukan perubahan kegiatannya, di situ diatur di dalam Permen LHK P23 tahun 2018 begitu. Baik. Ini mungkin closing statement juga Bu Ida dan Buluh ini untuk pagi hari ini, karena ternyata sudah 1 jam ya kebersamaan kita dalam program dialog hari ini. Mungkin closing statement dari Bu Ida terlebih dahulu untuk saat ini. Closing statementnya dari Buluh saja. Oh, langsung dari Buluh ya. Baik. Baik Buluh, ini mungkin bisa diberikan closing statement kepada para pelaku usaha yang akan mengurus perizinan juga ini. Ini kayaknya Pak Sigit ada rapat, Mas Billy akhirnya beliaunya meninggalkan. Baik, siap. Biasanya Pak Sigit ada parian, saya nggak bisa parian ini. Baik, mungkin beberapa pesan saja Bu kepada para pelaku usaha. Baiklah, agar semua masyarakat khususnya Sidoarjo lebih peduli terhadap lingkungan. Misalnya menemukan kegiatan usaha atau dugaan adanya pencemaran bisa dilaporkan ke DLHK. Jadi akan kami segera tindak lanjuti. Nanti setelah ini kami akan ada pengaduan pencemaran lingkungan secara online, tapi belum, masih dalam proses. Mungkin nanti di awal tahun itu sudah bisa kita gunakan agar masyarakat lebih cepat untuk melakukan pengaduan, karena kita akan memiliki aplikasinya. Mungkin itu Mas Billy, terima kasih. Baik, jadi untuk sahabat ya, baik yang bukan pelaku usaha ini nanti juga bisa melaporkan juga jika memang ditemui pencemaran, karena saat ini pengawasan juga dari kalangan masyarakat juga ya Bu ya. Jadi sangat penting sekali untuk membantu agar Sidoarjo ini nanti juga bisa terbebas dari limbah-limbah juga, apalagi limbah-limbah yang bisa dikatakan nanti B3 begitu Bu ya. Baik, ini untuk saat ini sudah jam 10:01, berarti kebersamaan kita juga harus kita akhiri terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Luh dan juga Bu Ida
yang sudah menemani selama 1 jam memberikan beberapa informasi kepada sahabat Suara Sidoarjo dan juga saya tentunya ini. Saya juga alhamdulillah ini banyak menerima ilmu baru ini, Bu. Baik, kalau begitu selamat pagi Bu Ida dan Bu Lu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Billy dan rekan-rekan yang lainnya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih. Baik.